Patrick Kluivert pastikan kondisi oleh Romaini membaik. 6 pemain timnas Indonesia berpotensi dicoret jelang lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan kabar menggembirakan terkait kondisi oleh Romaini. Striker naturalisasi yang memperkuat Oxford United itu sempat mengalami cedera patah tulang kaki kanan saat tampil di ajang Piala Presiden 2025. Cedera tersebut membuatnya harus absen lama dan fokus penuh menjalani proses pemulihan di Inggris. Namun, kondisi Ole kini dilaporkan sudah jauh membaik. Meski belum bermain lagi bersama klubnya, sang striker telah menunjukkan progres signifikan. Bahkan, Ole sudah terbang ke Arab Saudi untuk bergabung bersama skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert menegaskan bahwa Ole Romaini masih dalam tahap pemulihan, tetapi kondisinya semakin positif. Lebih besar dari, Ole sudah berada di jalur yang benar untuk pulih sepenuhnya. Kami akan terus memantau dan menyesuaikan intensitas latihannya agar bisa segera kembali ke performa terbaiknya, ujar Kluivert. Kehadiran Ole Romaini menjadi harapan besar bagi lini depan Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu dikenal memiliki kecepatan, visi permainan yang baik, dan kemampuan finishing yang tajam. Ia digadang-gadang akan menjadi salah satu kunci serangan timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Meski begitu, sang pelatih juga menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk langsung mendapat tempat utama. Semua pemain akan bersaing secara sehat demi mendapat kepercayaan di lapangan. Patrick Kluivert akan coret 6 pemain dari 29 nama yang dibawa. Menjelang laga perdana melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025 pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, Patrick Kluivert akan membuat keputusan penting. Dari total 29 pemain yang dibawa, hanya 23 nama yang diperbolehkan masuk daftar resmi pertandingan sesuai aturan FIFA. Sampai saat ini, 18 pemain sudah tiba di Jeddah, termasuk sang kapten JIZ. Sementara sisanya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat, termasuk pemain Lille, Kelvin Verdong, yang kemungkinan tiba lebih cepat karena tidak masuk skuad saat timnya menghadapi PSG di Liga Prancis. Media memprediksi 6 pemain yang berpotensi dicoret dari skuad Garuda adalah Reza Arya Pratama, Jordi Amat, Sain Patinama, Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Persaingan di posisi penjaga gawang sangat ketat. Reza Arya disebut kalah saing dari 3 kiper utama yakni Marten Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Paes bahkan dalam kondisi prima usai kembali bermain bersama FC Dallas di ajang MLS. Sementara di posisi bek kiri, Sain Patinama dan Yance Sayuri kesulitan menyaingi performa Dean James dan Kelvin Verdong yang tampil stabil di klub mereka. Untuk lini belakang tengah, Jordi Amat kini bersaing dengan para pemain muda seperti JIZ, Justin Buchner, dan Kevin Dix. Lini depan juga tidak kalah panas. Egy Maulana Fikri harus bersaing dengan Yakob Sayuri dan Miliano Jonathans di posisi winger kanan. Sementara Ramadan Sananta menghadapi tantangan besar dari Ole Romaini dan Mauro Zelstra. Patrick Kluivert menegaskan bahwa semua pemain akan diberi kesempatan yang sama selama latihan di Arab Saudi sebelum keputusan akhir diambil. Kami ingin membawa 23 pemain yang benar-benar siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Kompetisi di dalam skuad sangat penting untuk menjaga semangat dan performa tim, ucapnya. Pahlawan balik FIFA, gandeng pengacara luar negeri untuk selamatkan pemain naturalisasi. Sementara itu, dari Malaysia muncul kabar besar yang mengguncang dunia sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah bersiap untuk melawan keputusan FIFA terkait kasus 7 pemain naturalisasi mereka yang dinyatakan menggunakan dokumen ilegal. Akibat pelanggaran tersebut, para pemain dijatuhi hukuman berat berupa larangan bermain selama 1 tahun dan denda besar. Sanksi ini bukan hanya membuat mereka tidak bisa memperkuat klub masing-masing, tetapi juga membuat Harimau Malaya kehilangan banyak kekuatan dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Namun, PAM menegaskan bahwa para pemain tersebut telah melalui seluruh prosedur yang sah. Federasi mengklaim bahwa semua proses administrasi dan legalitas sudah mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang sebelum para pemain itu debut untuk tim nasional.
Menurut laporan media New Straits Times NST, FAM kini akan menggandeng pengacara berpengalaman dari luar negeri untuk mengajukan banding resmi ke FIFA. Hanya pengacara yang sangat terampil dan berpengalaman yang dapat memastikan setiap fakta, dokumen, dan argumen dalam banding sampai ke FIFA tanpa kesalahan teknis, kata sumber NST. Langkah ini diambil agar Malaysia bisa mempertahankan hak para pemainnya dan memulihkan nama baik federasi di mata internasional. Kasus ini menjadi sorotan besar karena dianggap mencoreng reputasi sepak bola Malaysia. Pelatih Peter Cetlamovski kini dipaksa memutar otak untuk menyusun ulang skuadnya setelah kehilangan 7 pemain penting. Situasi ini juga membuat persiapan Malaysia menjadi kacau jelang lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. FAM sendiri menegaskan bahwa mereka akan berjuang sampai akhir agar para pemain naturalisasi tersebut bisa kembali bermain sesegera mungkin. Kami menyerahkan kasus ini kepada profesional dengan harapan dapat mencapai hasil yang positif, ujar pernyataan resmi FAM. Kini, seluruh mata penggemar sepak bola Asia tertuju pada hasil banding tersebut. Apakah FIFA akan tetap pada keputusannya, atau memberi keringanan bagi FAM dan para pemainnya? Amin. Media Arab sebut banyak pemain asing jadi kelemahan timnas Indonesia. Menjelang duel melawan Arab Saudi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mendapat sorotan dari media asal Arab Saudi, Riyadhia. Media tersebut menilai keberadaan banyak pemain keturunan yang lahir dan besar di luar negeri justru bisa menjadi kelemahan bagi skuad Garuda. Komunikasi antar pemain timnas Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi para pemainnya, yang sebagian besar lahir di luar negeri dan kemudian memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asal-usul mereka, tulis Riyadhia. Sorotan itu muncul karena pelatih Patrick Kluivert memanggil 29 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak, dengan rincian hanya 10 pemain yang lahir di Indonesia dan 19 pemain lainnya berasal dari luar negeri, terutama Belanda. Menurut Riyadhia, banyaknya pemain diaspora memang meningkatkan kualitas teknik dan pengalaman internasional di tim. Namun di sisi lain bisa menimbulkan kendala komunikasi serta adaptasi gaya bermain. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi kekompakan di lapangan, terutama dalam laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Media tersebut menegaskan, chemistry dan komunikasi yang belum sepenuhnya menyatu bisa menjadi titik lemah yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia.